Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi marilah kita sebelumnya meneduhkan hati kita sejenak. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini tertulis pada Lukas 15 ayat 7. Begini tertulis, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Wang adalah seorang suami dan Liu adalah istrinya yang mencari Tifeng, anaknya yang hilang ketika masih berusia 3 tahun pada tahun 1994. Pencarian dilakukan tanpa lelah, diantaranya dengan cara menjadi pengemudi taksi, dengan harapan suatu hari dia akan membawa anaknya sebagai penumpang. Dia menaruh pengumuman besar di jendela belakang taksinya dengan harapan suatu hari kelak anak perempuannya duduk di kendaraannya. Dibantu oleh polisi Cina yang mengidentifikasi beberapa perempuan yang diduga adalah anak yang hilang, tetapi tes DNA menunjukkan bahwa mereka bukanlah anak perempuannya. Terobosan lain dilakukan dengan membuat sketsa. Lalu sketsa itu kemudian disebarkan di internet. Dari jarak ribuan kilometer, di bagian lain negara itu, seorang wanita bernama Kang Ying melihat sketsa itu dan terkejut akan kemiripan dengan dirinya. Dia menghubungi orang tuanya dengan menemukan sebuah kesamaan dengan anak perempuan yang hilang itu, termasuk sebuah bekas luka di kening dan kecenderungan mual jika menangis. Segera mereka mengatur tes DNA yang hasilnya positif bahwa Kang Ying adalah anak yang hilang selama berpuluh tahun. Ternyata dia dibesarkan oleh orang tua angkat di suatu kota tertentu. Keluarga angkatnya mengatakan bahwa Kang Ying ditemukan di pinggir jalan di Chengdu saat masih anak-anak. Sukacita besar terjadi pada keluarga Wang karena bertemu dengan anaknya yang hilang. Pasti sukacita seperti ini melebihi sukacita apapun yang dimiliki oleh Wang. Penggambaran sukacita besar yang dimiliki oleh Wang adalah penggambaran sukacita di surga di dalam renungan harian ini. Kembalinya anak yang hilang adalah sukacita besar. Orang yang hilang karena dosa-dosa telah ditemukan kembali. Yang menemukan kita adalah Yesus Kristus. Dia datang jauh, menemukan kita dalam kesesatan kita dan kematian selama-lamanya di penghujung jalan kita. Dengan kasih-Nya, Allah membawa kita. Sang Penyelamat membawa kita pulang ke rumah Bapa. Saat Allah membawa kita, seolah pesta akbar terjadi. Pemusik dan penari siap memainkan peran masing-masing merayakan sukacita gira. Pembesar berjalan di hadapan tetamu dan mereka semua menyorot kedatangan orang yang dikasihinya. Allah menyongsong anak yang hilang, merangkulnya
dengan penuh kasih disaksikan para orang kudus. Maka daripada itu, Allah memainkan peran kasih. Dia mencari, menanti, dan menemukan. Seperti Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 18 mengatakan, tragedi manusia ini terjadi seperti ini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Tetapi kasih-Nya yang luar biasa itu mencari kita dan menangkap kita. Pribadi diri kita yang cenderung menyimpang dipulihkan. Allah senang melihat kita, maka Ia bersuka cita. Kita yang sesat dipulihkannya. Sukacita besar terjadi di sorga. Maka turutlah dalam kebahagiaan Bapamu. Jangan tunda masuk ke dalam kebahagiaan Bapamu, karena kebahagiaan Bapamu adalah kebahagiaan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah diriku yang Engkau raih. Aku harus kembali kepadamu. Takkan kutemukan sukacita sejati di dunia. Pandulah hidupku agar tetap mencerminkan hidup surgawi, supaya sukacitaku sempurna di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus, hamba-Mu ini berdoa. Amin.